Jadi, program ini memiliki 3 aktor, yaitu guru, murid, dan admin. Nah, sekarang kita akan coba apabila kita masuk sebagai murid atau siswa. Kita masukkan ID terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dimasukkan ID-nya, maka akan di paling atas kiri akan muncul nama dari siswa yang masukkan ID-nya dan role-nya dia. Nah, role dia sebagai siswa maka akan muncul sebagai siswa. Dan selanjutnya akan ditampilkan menu pilihan fitur-fitur sebagai siswa. Ada yang pertama yaitu melihat data diri, kedua melihat jadwal, dan tiga melihat data pengajar. Jika kita coba klik satu, maka akan muncul data diri siswa yang masukkan ID tadi. Kemudian jika diklik enter, maka akan kembali ke menu awal. Kemudian jika diklik 2, maka akan muncul jadwal pelajaran yang akan dimasuki oleh siswa tersebut. Kemudian jika di enter kembali, akan kembali ke menu awal lagi. Nah, jika kita menekan 3, akan muncul pilihan untuk memilih data pengajar, apakah A atau B. Nah, jika A, maka yang terlihat adalah semua data diri dari guru yang mengajar. Oke. Jika di enter lagi, maka akan kembali ke menu awal. Kita lanjutkan lagi untuk menu ketiga. Dan jika kita klik B, maka kita akan menginputkan nama pelajaran guru yang dicari. Jadi semisal kita mencari guru bahasa Inggris. Nah, akan muncul data pengajar dari guru mata pelajaran tersebut. Dan jika kita ketik exit, otomatis loginnya akan keluar dan nantinya akan dimasukkan ID lagi. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke menu guru ya. Nah, ini kita bisa masukkan ID guru yakni 11006. Terdapat fitur-fitur yang bisa digunakan oleh guru ya. Kita akan mencoba menu ketiga yakni melihat jadwal. Nah, di sini guru bisa melihat jadwalnya. Nah, semisal nih pada catatan ini kita akan melakukan pengubahan yakni kita bisa mengetikkan Y lalu masukkan ID jadwal yang tertera pada daftar jadwal yang ingin kita ubah, lalu kita masukkan catatannya yakni semisal kita akan menyuruh para siswa itu untuk mengerjakan tugas 1, lalu bisa kita ketikkan yaitu kerjakan tugas 1 sebagai catatan, lalu kita klik enter. Nah, akan muncul pemberitahuan catatan berhasil ditambahkan. Nah, untuk melakukan cross check kita bisa kembali ke menu lihat jadwal tadi dan bisa terlihat note di sana atau catatan sudah terubah menjadi kerjakan tugas 1. Oke, lalu bisa kita klik enter untuk kembali ke menu dan kita ketikkan exit untuk keluar dari menu guru. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke menu admin ya. Nah, untuk menuju ke menu admin ini kita bisa masukkan password yakni seperti berikut. Lalu tampilannya sama dengan menu guru juga menu siswa, yakni pada bagian atas itu berupa username dan juga role admin, dan juga terdapat menu-menu fitur yang terdapat untuk admin. Pertama kita akan mencoba fitur pertama yakni data diri. Di sini kita akan ditampilkan username dan password yang sedang dipakai saat ini dan juga bisa kita ketikkan Y untuk melakukan edit. Nah, akan diberikan dua pilihan yakni edit username ataupun edit password. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba edit password ini dengan mengetikkan pilihan B, lalu kita ketikkan password lama kita yakni Mas Ganteng. Lalu kita bisa masukkan password baru kita yakni PBO 1A. Lalu kita klik enter, maka akan muncul notifikasi yakni tuliskan password berhasil diubah, silakan login kembali untuk melanjutkan kegiatan. Lalu bisa kita klik enter untuk kembali ke menu, lalu kita akan melakukan login ulang dengan mengetikkan exit dan mengetikkan kembali
password baru kita pada masukkan ID. Kita akan kembali ke laman menu admin kembali. Kita coba berlanjut ke fitur kedua, yaitu data kelas. Klik enter. Lalu pada fitur kedua ini akan mencakup dua, yaitu kelas dan siswa. Ini berupa lihat tambahkan edit hapus kelas dan juga tambahkan edit hapus siswa. Oke, kita akan mencoba pertama. Ini kita bisa ketikkan A untuk melihat kelas. Nah, di sini bisa kita masukkan nama kelas untuk melihat daftar siswa pada kelas tertentu. Jadi kita bisa ketikkan A untuk melihat daftar siswa pada kelas A, akan muncul langsung daftar siswa. Lalu bisa kita klik enter untuk menu, kembali ke menu kedua untuk data kelas. Lalu kita bisa berlanjut ke menu F, ini edit siswa. Nah, di sini akan diperlihatkan list dari daftar siswa ya yang sudah terdaftar pada data siswa ini. Misal kita akan melakukan edit pada ID sesuai dengan ID 1906 10 11. Nah, di sini akan muncul pilihan untuk mengedit data-data terkait nama, kelas, kelamin, alamat, dan juga nomor HP. Misal kita akan melakukan edit terhadap namanya. Kita ketikkan pilihan A, lalu kita masukkan nama siswa jadi Mas Cantik dan akan muncul pemberitahuan nama presiden. Lalu kita kembali ke menu dan kita akan melihat siswa melalui fitur lihat kelasnya ini. Kita masukkan kelasnya. Mas Cantik tadi terdaftar pada kelas C dan bisa kita lihat pada daftar siswa tersebut yang awalnya Mas Ganteng tadi itu telah berubah menjadi Mas Cantik. Lalu untuk fitur ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Cinta Alia. Oke, melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Dini tadi, sekarang kita akan masuk ke menu yang ketiga, yaitu menu data guru. Nah, kita bisa memasukkan 3 dimasukkan menu di sana, dan kita akan disambut dengan menu kelola guru. Nah, menu kelola guru ini terdiri dari 4 pilihan, yaitu lihat guru, tambah guru, hapus guru, dan edit guru. Misal kita akan mencoba menu yang ketiga, yaitu hapus guru. Nah, di sini akan muncul daftar guru yang ada pada sistem. Di situ ada 6 daftar guru, dan apabila kita ingin menghapus data, kita bisa menekan Y di sana. Kita bisa menekan Y. Dan apa yang terjadi jika kita menghapuskan guru yang tidak ada pada database? Kita masukkan 11.007 yang tidak ada pada daftar guru. Maka sistem akan mengoutputkan bahwa guru tersebut tidak ada dan kita diberi pilihan untuk kembali ke menu utama. Lalu press enter untuk continue dan kita masuk ke menu yang terakhir pada sistem ini, yaitu jadwal. Misal yang pertama kita ingin melihat tambah jadwal untuk menambahkan jadwal, yaitu B. Nah, di sini nanti diberikan list dari kelas yang ada dan guru yang tersedia. Nah, misal kita memasukkan ID kelas C, itu ID kelasnya 3, dan masukkan ID guru itu 11.005. Harinya adalah Senin. Lalu tahunnya adalah 2021. Bulan Januari 1, tanggal 11. Jam mulainya 13, kemudian menit mulainya 00, jam berakhirnya 15, menit berakhirnya 00, dan voila, jadwal berhasil ditambahkan. Lalu kita press enter to continue, dan untuk melakukan pengecekan kita bisa lihat jadwal. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa terdapat satu daftar jadwal baru di bawah, yaitu dengan pengajar Cinta Alia, yaitu tadi dengan ID 11.005, dan dengan kelas C dengan waktu Senin. Dan kita bisa klik exit untuk keluar dari program. Akan muncul tulisan see you next time.
Secara garis besar, sistem yang kita buat, yaitu sistem penjadwalan ini memiliki kelas diagram seperti berikut. Nah, pada kelas diagram ini kita bisa lihat bahwa teacher dan student itu, atau guru dan murid, dia itu merupakan turunan dari user, karena mereka itu memiliki atribut-atribut yang sama yang bisa diturunkan dari pengguna atau user. Kemudian, di situ juga ada admin. Nah, admin ini yang memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola sistem ini. Itulah mengapa kemudian guru dan siswa pada kelas diagram ini dependensi terhadap admin, karena jika tidak ada admin maka tidak ada yang dapat memasukkan data guru dan data siswa. Sebetulnya di sini kita bisa lihat ada schedule. Jadi di situ schedule itu dia membutuhkan data dari guru dan juga kelas. Nah, setiap siswa ini mempunyai kelas, makanya di situ siswa dan kelas itu memiliki hubungan juga. Nah, di sini juga ada kelas display, di mana pada kelas display ini dia itu yang menampilkan keseluruhan menu pada sistem. Jadi, keseluruhan menu ini dipanggil pada display, dan display ini fungsinya sebagai view. Nah, jadi itulah mengapa display ini bergantung kepada admin, guru, dan siswa, karena menu yang ada pada sistem ini dia itu bergantung kepada kewenangan-kewenangan apa saja yang dimiliki oleh admin, guru, dan siswa. Pemrograman berorientasi objek ini, fitur yang kami gunakan sudah cukup lengkap. Yang pertama, kami sudah menggunakan kelas, atribut, dan konstruktor pada masing-masing kelas. Kemudian pada masing-masing kelas juga kami sudah membuat instance objek dari kelas tersebut. Dan pastinya setiap kelas juga sudah memiliki metode-metode tersendiri, yaitu di sini kita bisa lihat seperti ada data diri pada teacher, student, juga user kelas. Jadi semua kelas yang ada pada sistem ini tuh dia sudah mempunyai metode masing-masing. Nah, di sini juga ada access modifier. Access modifier ini seperti public, private, itu yang ada pada atribut. Kemudian di sini juga kita menggunakan setter dan getter. Jadi setter dan getter ini fungsinya adalah untuk mendapatkan data atau mengganti data. Jadi seperti tadi edit data itu kita menggunakan setter. Sedangkan untuk mendapatkan data dari hasil editan untuk mencarinya pada database itu kita menggunakan getter. Kemudian kita juga ada inheritance. Jadi di sini inheritance itu terjadi pada user. Jadi teacher dan student itu mewarisi sifat dari user. Kemudian abstract class ini juga digunakan pada user. Jadi di user ini kita menggunakan abstract class pada data diri. Jadi data diri ini nanti di polymorphism itu ada override di teacher dan student. Jadi teacher dan student itu memiliki metode yang sama dengan induknya, yaitu data diri. Dan kemudian untuk overloadingnya itu kita menggunakan di display untuk menentukan role dari ID yang dimasukkan. Kurang lebihnya itu yang bisa kami jelaskan dari project yang telah kami buat selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.